wilayah yang terisolasi secara geografis. Di sana ada 13 desa dan hampir semua desa mengalami keadaan yang sama. Akibat keterisolasian ini, maka ada banyak sekali hal-hal yang seharusnya menjadi hak dari masyarakat di sana itu menjadi tidak terpenuhi. Misalnya hak atas memperoleh pendidikan yang layak, hak atas memperoleh akses terhadap kesehatan, hak untuk mengembangkan usaha ekonomi. Ini semuanya tidak terpenuhi dengan baik. Apapun faktor yang mempengaruhi, kami melihat bahwa dalam waktu yang dekat ini 5 atau 10 tahun, saya kira keadaan pemenuhan hak di Pipikoro itu tidak akan berubah, kecuali ada pihak-pihak lain termasuk atau terutama masyarakat itu sendiri memulai upaya untuk mendayagunakan sumber daya yang ada pada mereka untuk membangun sebuah sistem yang memungkinkan mereka untuk secara swadaya, secara swakarsa melakukan upaya-upaya pemenuhan hak bagi mereka. Nah, dalam konteks inilah saya kira posisi PNPM Peduli berdiri, di mana posisi PNPM Peduli melalui kerjasama dengan SCF dan lembaga lokal di Palu, kami ikut mengambil bagian untuk mendorong untuk bertumbuh kembangnya inisiatif-inisiatif seperti tadi dengan membangun sebuah sanggar dalam arti sanggar sebagai sebuah bangunan fisik dan sanggar sebagai sebuah sistem yang mana sanggar ini punya kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan usaha-usaha layanan di bidang kesehatan, pendidikan, dan juga pengembangan usaha ekonomi. Sanggar ini ada di 3 desa, yaitu Desa Lawe, Porelia, dan Lonebasa. Sanggar ini digerakkan oleh sekitar 16 kader di 3 desa itu dan kader-kader ini secara aktif dan kontinu melakukan layanan-layanan di bidang kesehatan dan pendidikan. Di pendidikan ini, pendidikan non formal yang sekarang ini kami lakukan juga, di mana menciptakan suatu generasi atau generasi yang sudah ketinggalan pendidikannya, saya berusaha untuk memaksimalkan waktu saya, bagaimana saya mencari warga-warga seperti itu yang dibantu oleh pemerintah desa. Tidak lepas dari itu, bahkan dibantu juga oleh FD yang fasilitator yang dari Karsa yang dipercayakan oleh kemitraan PNPM Peduli dan SCF ini. Bersama-sama kami turun di lapangan, dimanapun warga itu kami ada, tetap kami berusaha kunjungi, baik itu sementara di kebun, sementara ada kegiatan mapalus, kalau di sini orang bilang kegiatan mapalus atau kelompok, di mana ada ruang, disitulah kami masuk. Teman-teman dari Karsa ini yang disponsori oleh kemitraan PPM Peduli dengan SCF ini, betul-betul mereka menyentuh kepada masyarakat. Salah satu contoh, ketika kami sosialisasi dengan masyarakat, kami mengadakan door to door, door to door ke rumah-rumah warga. Jadi kami langsung wawancara dengan masyarakat, bagaimana perkembangan Lawe ini, bagaimana latar belakang Lawe ini, sehingga kami tidak memperoleh data itu hanya sekedar data, tapi kami langsung berbicara langsung dengan pelaku-pelaku yang ada di masyarakat Lawe. Nanti tiba tak basah di Turauli itu tidur dia hebat. Pada itu ya. Peserta didik yang aktif mengikuti kegiatan ini, dia fluktuatif karena setiap pertemuan itu ada perubahan kehadiran. Ini dikarenakan
pertama aktivitas masyarakat di sini, termasuk peserta didik itu ada yang berkebun, kemudian ada yang menarik rotan, sehingga jumlah kehadiran itu selalu fluktuatif, tidak tetap. Yang pertama kita lakukan itu pengenalan huruf, yang kedua pengenalan angka, dan yang ketiga merangkai huruf dan merangkai angka. Seperti teman-teman yang belum sempat mereka menikmati, ya itulah sering mereka kita ajak dari kebun, karena kita tahu tuh secara malumlah kita di sini sifat-sifat malu ada. Mereka itu harus menikmati pendidikan ini, walaupun masih taraf pendekatan. Ya kita upayakan sebagai kader itu tetap berjuang sampai di mana kita punya kemampuan. Kalau semangatnya ya memang luar biasa semangatnya, karena keinginan mereka itu, mereka juga ingin mengetahui pendidikan. Mungkin sebagian besar pada umumnya masyarakat Lawe ini tidak pernah memimpikan bahwa ini program PPM Podili ini dapat menyentuh masyarakat. Bahkan kami boleh merasakan saat ini bagaimana manfaatnya adanya program PPM Poduli dengan kemitraan yang begitu antusias turun di lapangan. Bahkan FD-FD-nya juga walaupun perjalanan begitu sulit mereka tempuh, tapi demi memikirkan anak-anak bangsa yang ada di sini mereka sangat peduli. Jadi selalu kami menyampaikan rasa terima kasih kami begitu peduli dengan masyarakat yang ada di sini. Begitu juga dengan kegiatan pengembangan usaha. Jadi target-targetnya adalah petani-petani kopi dan kakao, yang mana dua komoditas ini juga menjadi komoditas andalan, merupakan sumber pendapatan bagi keluarga-keluarga di sana. Kita ketahui bahwa meskipun luas lahan kakao di 3 desa ini cukup luas, akan tetapi produktivitasnya itu masih rendah. Produktivitas yang rendah ini sangat berhubungan dengan perlakuan dalam kegiatan budidaya kakao. Oleh karenanya kami membangun sekolah lapang yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas petani-petani di sana, baik dalam hal meningkatkan kapasitas dalam pengetahuan soal pemupukan, pemanenan, pemangkasan, pengendalian hama dan penyakit, serta sanitasi. Sementara untuk kegiatan ekonomi lainnya, kami juga mendorong pengembangan industrialisasi pedesaan berbasis kopi. Untuk tahun pertama kami menguji coba di Desa Porelea dengan mengembangkan industri kecil kopi. Kita ketahui bahwa Pipikoro meskipun saat ini produksi kopinya sudah menurun, tapi wilayah ini tetaplah menjadi lumbung kopi untuk wilayah Sulawesi Tengah. Problemnya harga kopi kan tidak selalu baik ya, meskipun belakangan ini cukup stabil. Akan tetapi oleh karena faktor jarak, maka margin keuntungan yang bisa didapatkan oleh petani-petani setempat itu relatif rendah. Nah, kopi-kopi di Pipikoro ini punya nilai komparatif yang sangat tinggi, karena di wilayah ini kopi dibudidayakan secara organik. Hampir tidak ada asupan pupuk kimia maupun penggunaan obat-obatan yang mengandung unsur pestisida di dalamnya. Karenanya nilai komparatif seperti inilah yang kami harapkan bisa menarik perhatian konsumen untuk mengkonsumsi kopi-kopi dari wilayah ini. Dia yang menjadi keputusasaan kita kemarin itu Pak, harga. Kalau kemarin kamu punya kopi dibiarkan saja begitu, tidak perlu lagi malah ditebang. Tapi sekarang sudah ada, kita punya bagaimana kita punya salin. Saya tanyakan begitu, dan ada usaha luar biasa. Dan sekarang tangkapan masyarakat kita Pak selama ini, mereka bangga, dan mudah-mudahan itu bisa dilakukan oleh kita sendiri begitu. Ya. Dorang bangga Pak, dan dorang terima dengan baik Pak. Kenapa begitu? Makanya sebenarnya kopi ini awal daripada keberhasilan kita sebenarnya. Di samping itu kami juga saat ini sedang mendorong dan telah membantu sebenarnya pembangunan bengkel ya di salah satu desa di Pipikoro Barat, yaitu di Desa Lawe.
pilihan di tempat ini karena pertama masyarakat memang meminta untuk membangun itu. Yang kedua, desa ini juga merupakan daerah transit ya. Daerah transit bagi pengguna jalan dari wilayah Banggaiba. Jadi posisinya sangat strategis untuk membangun satu unit perbengkelan motor. Motor saat ini menjadi alat transportasi utama di wilayah itu setelah era kuda sudah berlalu. Saya perlu gambarkan keadaan layanan kesehatan di 3 desa ini sebelum program ini masuk. Pertama, tidak ada satu puskesmas pun yang berdiri di 3 desa itu. Kalaupun ada Polindes, itu pun hanya bangunannya, itu tidak operasional sama sekali. Tenaga bidan yang cukup rutin, saya katakan cukup rutin karena tidak tiap bulan juga ada di tempat, itu hanya ada di Desa Lonebasa. Sedangkan Desa Lawe dan Porele itu sama sekali tidak punya tenaga bidan. Jadi secara otomatis masalah-masalah atau urusan kesehatan di ketiga desa ini praktis menjadi urusan atau masalah yang harus dihadapi dan ditangani sendiri oleh warga desa itu. Biasanya setengah malam saya dipanggil untuk selamat malam, iya selamat malam. Mau ambil ibu, ada saya punya istri melahirkan. Jadi dengan lemah saya bangun berjalan malam-malam begitu. Siapa tahu sudah memerlukan mendesak, sudah yang melahirkan. Kita sudah masih banyak-banyak alasan, itu tidak mungkin. Oleh karenanya tidak heran kalau segala hal atau segala keputusan yang terkait dengan urusan kesehatan ini selalu menjadi urusan besar di kampung-kampung itu. Saya contohkan misalnya satu peristiwa di Desa Lawe ketika ada salah satu warga yang sakit cukup parah dan menurut keluarga sepatutnya dia dirujuk untuk memperoleh perawatan di rumah sakit. Bagi kita di Palu mengambil keputusan untuk ke rumah sakit atau tidak ke rumah sakit itu adalah hal yang sangat mudah. Bahkan dalam kondisi yang tidak terlalu parah pun kita biasa mudah saja membawa keluarga kita ke dokter atau ke rumah sakit. Akan tetapi bagi mereka untuk mengambil keputusan itu mereka harus berembuk beberapa hari, dan dalam proses rembuk itu mereka harus mengumpulkan semua sanak famili mereka untuk bersama-sama mengambil keputusan. Sangat rumit proses pengambilan keputusan untuk hal seperti itu. Mengapa demikian? Karena pertama, ketika ada anggota keluarga yang dibawa ke Palu, maka akan banyak rentetan urusan yang akan mengikutinya. Misalnya soal pembiayaan, dan ini harus ditanggulangi secara bersama. Misalnya lagi soal mau tinggal di mana di Palu, siapa yang akan mengurusi di Palu, ini menjadi urusan yang sangat besar. Oleh karenanya saya kira ini adalah situasi yang mungkin kita tidak pernah membayangkan akan mengalami hal seperti itu, akan tetapi sewaktu-waktu terus dihadapi oleh masyarakat di ketiga desa, di 3 desa ini. Memang sepintas lalu upaya ini mungkin tidak begitu selaras dengan target-target pembangunan kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Pemerintah misalnya mentargetkan bahwa semua kegiatan persalinan itu harus dilakukan dengan bantuan tenaga kesehatan. Namun di ketiga desa ini tidak semua persalinan kami dorong untuk bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan. Idealnya tentu saja kita semua berharap memperoleh layanan yang terbaik dalam proses-proses seperti itu. Akan tetapi pada kenyataannya di desa-desa yang kami dampingi itu hal seperti tadi itu tidak mungkin untuk didapatkan. Dan pada situasi seperti ini justru keberadaan kader-kader itu yang mengisi kekosongan
dari pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk memenuhi atau menyediakan tenaga kesehatan bagi masyarakat. Sehingga ini harus dipahami sebagai sebuah langkah, sebuah tindakan untuk memenuhi kekosongan dan mengatasi keterbatasan layanan tadi itu. Dan kalau misalnya pemerintah mempersoalkan soal itu, sebaliknya masyarakat harusnya yang bertanya ke pemerintah di mana posisi mereka ketika ada ibu-ibu yang akan melahirkan, ada warga yang mengalami gangguan kesehatan dan sebagainya. Untuk dampaknya, PNPM Peduli masuk mempersiapkan semua alat-alat yang membantu ibu melahirkan. Dengan adanya juga ibu atau dukun bersalin, maka kami juga menggunakan dukun bersalin dengan alat yang sudah diberikan. Adanya masuk Peduli ini, ada sudah timbangan, ada sudah alkohol dan lain sebagainya, sarung tangan. Yang sebelum masuk itu, kami menolong itu hanya tangan biasa saja, tidak mempunyai sarung tangan apa. Gunting tetap steril, karena gunting itu saya minta dari bidan. Mereka setiap bulan itu melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk ibu-ibu dan anak serta bayi. Di samping itu tenaga dari kesehatan ini juga secara rutin melakukan atau memberikan bantuan pengobatan kepada warga masyarakat yang mengalami masalah kesehatan. Serta yang terpenting saya kira dan cukup menonjol adalah dalam aktivitas membantu proses-proses persalinan di desa. Kalau yang mereka rasakan itu, mereka sehat karena mereka mendapat karena di sini juga mereka selalu mendapat imunisasi, makanan tambahan, dan selalu ditimbang karena ditahu persis kesehatan anak itu, apakah dia gizi baik, gizi buruk, itu ditahu. Jadi itu rasa kebanggaan saya itu, kebanggaan saya tersendiri, saya mempunyai anak kecil ini dan adanya PNPM Peduli ini. Sehingga saat ini anak saya itu ya boleh saya katakan sudah jarang lah sakit-sakit begitu. Oleh karenanya kami berpendapat bahwa program yang dilaksanakan di tempat itu, program peningkatan akses terhadap kesehatan, pendidikan serta usaha ekonomi adalah program yang sangat relevan dan dibutuhkan. Dan memang demikianlah pada kenyataannya, karena paling tidak melalui program ini aktivitas-aktivitas yang mengarah pada peningkatan kemampuan preventif masyarakat agar tidak masuk dalam keadaan sakit atau mengalami situasi sakit itu bisa lebih ditingkatkan, sehingga kemungkinan mereka harus berhadapan dengan situasi di mana mereka harus dirawat di tempat-tempat yang jauh itu lebih bisa dikurangi. Jadi program ini dengan kata lain bisa mengurangi kemungkinan masyarakat menghadapi situasi-situasi yang sulit seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Setelah program ini berakhir, kami membayangkan di 3 desa ini berjalan sebuah sistem layanan kesehatan yang dikelola oleh masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan-layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Keadaan seperti itulah yang kami bayangkan. Jadi ada satu sistem kesehatan yang bertempat di desa itu, dijalankan secara kontinu oleh masyarakat di situ. Jadi tidak ada lagi problem orang harus dipikul berkilo-kilo untuk mendapatkan layanan kesehatan di Palu, atau tidak ada keluarga yang mengeluh kesulitan biaya karena mahalnya biaya kesehatan di luar. Jadi ini semua masalah-masalah seperti itu harapannya bisa diselesaikan di tingkat desa oleh sistem yang berkembang dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Untuk harapan ke depan, apabila program PNPM Peduli ini berhenti, kegiatannya jangan sampai berhenti. Kegiatannya jangan sampai berhenti, karena
seperti apa kata orang, emas dan perak itu memang berharga sekali. Tetapi hadirnya PNPM Peduli lebih berharga daripada emas dan perak.